Tadi kita sudah mendengarkan memang perjuangan Indonesia, kemerdekaan Indonesia berbeda dengan banyak negara lain, termasuk Singapura. Indonesia merdeka itu bukan diberi. Indonesia itu merebut kemerdekaan. Karena merebut, kita tahu perjalanan perjuangan untuk menjadi negara berdaulat itu tidak terjadi dengan sendirinya. Setidaknya 10 tahun Indonesia harus berjuang untuk mendapat pengakuan. Dan selama 10 tahun itu banyak darah dan air mata. TNI hadir bukan sebagai institusi tentara nasional yang modern. TNI hadir dimulai sebagai tentara rakyat. Kalau sekarang TNI mengatakan kemanunggalan TNI dan rakyat, karena memang TNI hadir dari rakyat. Yang luar biasa, selama keberadaannya, TNI selalu menjadi bagian dari rakyat. TNI selalu berada di garda paling depan ketika rakyat membutuhkan bantuan. Kita negara yang ada di ring of fire. Indonesia negara yang paling sering menghadapi bencana alam. Ketika bencana alam terjadi, maka sebetulnya penderitaan dimulai. Pemerintah karena birokrasinya sering lambat untuk bisa melakukan dan memberikan bantuan. Yang pertama selalu hadir ketika bencana ada adalah Tentara Nasional Indonesia. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan tugas TNI bukan hanya menjaga kedaulatan dan pertahanan, tetapi ada operasi selain perang. Dan salah satunya adalah bagaimana melindungi rakyat. Karena itu pada kesempatan kali ini, sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kepedulian yang luar biasa dari prajurit TNI yang selalu dengan ringan tangan membantu rakyat yang sedang kesulitan. Ke depan tantangannya memang tidak mudah. Tadi dikatakan TNI ingin menjadi TNI yang modern. TNI yang modern bukan hanya sekedar ototnya kuat, tetapi yang tidak kalah penting, bagaimana TNI mampu melihat dan mengantisipasi, melakukan mitigasi terhadap tantangan yang akan terjadi di depan. Karena itu, mengapa para pimpinan Tentara Nasional Indonesia mengirimkan begitu banyak prajurit untuk menimba ilmu? Tadi Pak Amru sudah menyampaikan begitu banyak teman-teman yang mengikuti SESCO, begitu banyak teman-teman yang mengikuti pendidikan di lembaga tinggi di Singapura. Itu adalah bagian untuk membukakan wawasan Tentara Nasional Indonesia bahwa ke depan TNI yang modern, yang responsif, mampu adaptasi dengan keadaan, dibutuhkan kemampuan intelektualitas, kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk membuat strategi, dan itu harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai. Karena itu saya selalu mengatakan kepada Panglima, pada para kepala staf, saya bangga dengan TNI sekarang. Mereka bisa sekolah tepat waktu di NGU, mereka bisa sekolah tepat waktu di NUS, dan dengan bermodalkan prajurit-prajurit yang mempunyai kapasitas yang luar biasa, maka ke depan saya yakin kita memiliki TNI yang tangguh, yang kontribusinya kepada Republik jauh melewati apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya selama 79 tahun ini. Satu yang ingin saya pesankan kepada teman-teman TNI, pilihan untuk menjadi tentara itu adalah sebuah panggilan.
tidak ada seorang pun yang memerintahkan warga negaranya untuk menjadi tentara nasional Indonesia. Itu adalah pilihan pribadi. Dan ketika seseorang memilih menjadi TNI, maka yang melekat pada dirinya, mereka sudah mewakafkan hidupnya untuk Republik. TNI gugur dalam pertempuran tidak pernah ditanyakan dan tidak pernah orang tuanya merasa kemudian mempertanyakan kenapa anak saya sampai gugur. Itu adalah sebuah pilihan. Karena itu dalam bekerja TNI, mereka diikat oleh yang namanya janji. Berbeda dengan profesi lain, TNI itu punya sabta marga. Yang saya ingin ingatkan pada semua teman-teman TNI, sabta marga bukan hanya kumpulan kata-kata. Sabta marga bukan hanya untuk dipajang. Sabta marga itu harus diresapi dan diinternalisasikan pada diri. Dan kemudian menjadi praktek yang setiap hari harus dilakukan. Yang kedua, kunci dari tentara nasional Indonesia, core adalah disiplin. Kalau tentara tidak disiplin, maka sebetulnya dia bukan tentara. Sekali lagi, karena tentara yang paling dihormati oleh rakyat dan menjadi panutan, maka yang pertama kali harus menerapkan disiplin adalah tentara. Di semua negara maju, termasuk Singapura, disiplin tentara itu adalah sebuah kewajiban dan ada hukuman pada tentara yang tidak menerapkan disiplin. Saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada semua prajurit pada hari ulang tahun ke-79 ini, camkan betul isi sabta marga. Terapkan disiplin pada diri kalian dan jadilah tentara nasional Indonesia yang modern, yang sudah menjanjikan untuk mengawal bersama rakyat suksesi kepemimpinan nasional. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman prajurit TNI yang ada di Singapura, dan saya berharap sekali lagi semua yang ada di Singapura menjadi role model bagaimana TNI yang seharusnya, TNI yang modern, TNI yang berwawasan, TNI yang disiplin, TNI yang tahu tanggung jawab, TNI yang meresapi dan melaksanakan sabta marga. Sekali lagi, Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, maju terus, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.